Shalom, selamat pagi. Luar biasa saat pagi hari ini kita kembali boleh dipertemukan dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Roh Kudus-Nya tercurah dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita akan sama-sama mengawali ibadah kita dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa. Sungguh kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Saat pagi hari ini kami bersyukur atas anugerah yang Engkau berikan dalam hidup kami. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh bersekutu kepada Engkau Tuhan. Layakkan kami untuk kami menghadap tahta hadirat-Mu yang kudus ya Yesus. Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau memberkati kehidupan kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu itu senantiasa ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mengawali ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhi kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang.
saat pagi ini Tuhan. Haleluya. Kau ambil alih kehidupan kami Tuhan. Amin Yesus. Sekali lagi jemaat katakan, ku buka hati kami Tuhan. Amin. Jamah hati kami Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Kau ambil alih hidup kami Yesus. Hidup kami Yesus. Inilah hidup kami Tuhan. Kau pilih hati kami Yesus. Sekali lagi katakan, Kau ambil alih hidup kami Tuhan. Yesus. Yang buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, siap memuji nama Tuhan lebih dahsyat lagi. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Bapak Ibu yang di rumah, kita semua sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan, sebab kehidupan kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Gerakan tubuh saudara, kita memuji nama Tuhan dengan bebas. Amin. Haleluya. Sebab kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang. Haleluya.
segala pujian syukur hanya bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Buka hati kami, agar kami boleh menerima firman-Mu Tuhan Yesus, dan boleh tertanam dalam kehidupan kami. Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Kau memberkati ya Tuhan Yesus dengan kuasa yang daripada Engkau Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. 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 Pagi hari ini merupakan suatu pagi yang spesial bagi kita, karena kita kembali boleh berada di dalam rumah Tuhan untuk kita sama-sama datang menyembah Tuhan. Dan kita yang ada di rumah, kita bisa sama-sama datang juga menghampiri Tuhan, menyembah Dia.
Dan hari ini adalah suatu hari yang spesial karena kita sama-sama merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Sebagai wujud penghargaan akan hari yang spesial ini, kalau kita melihat di kalender itu, ini merupakan hari tanggal merah, saudara-saudara ya. Walaupun kita untuk sekian bulan ini, walaupun tanggalnya tidak merah, tetapi kita sudah sekian waktu ada di rumah kita sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hari ini merupakan satu hari yang spesial ya, di mana kita mensyukuri hari kenaikan Yesus Kristus. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama melihat kebenaran firman ini. Mari kita membuka bersama-sama dalam Alkitab kita, dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama. Kita akan membaca mulai ayatnya yang ke-6. Kisah 1 ayat yang ke-6. Mulai. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ya, saya merasa kedinginan dengan angin itu. Ya, kita sama sudah membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ini, di mana perikopnya ini dari ayat yang ke-6, judulnya Yesus terangkat ke sorga. Yesus terangkat ke sorga, itu judul perikop. Nah, kita merayakan hari kenaikan Yesus. Muncul pertanyaan, naik kemana? Apakah Yesus naik ke bukit? Karena kita tahu bahwa Yesus dalam pelayanannya banyak kali kita menjumpai dia naik ke atas bukit. Dalam perikop ini kita mendapatkan penjelasan bagaimana Yesus terangkat. Dan di ayat yang terakhir di dalam bacaan kita tadi, dikatakan di sana, di ayat yang ke-11 tadi, kalimat yang terakhir, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Di ayat yang ke-9, dikatakan sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana proses Yesus naik ke sorga itu. Dia naik ke sorga dengan cara terangkat. Kalau kita membaca di dalam bacaan kita ini. Jadi terangkatnya Yesus atau naiknya Yesus ke sorga itu dengan
proses dengan cara terangkat. Itu yang kita bisa lihat dari ayat 9. Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi mereka menyaksikan bagaimana Yesus itu terangkat. Makanya judul daripada perikop ini, Yesus terangkat ke surga. Supaya kita tidak bingung. Karena kita merayakan hari kenaikan. Tapi judulnya Yesus terangkat. Jadi Yesus naik ke surga itu dengan cara terangkat. Dengan disaksikan oleh banyak orang. Jadi bukan sembunyi-sembunyi. Orang banyak yang menyaksikan. Kalau dalam suratan Korintus itu dijelaskan bahwa kumpulan yang menyaksikan peristiwa di mana Yesus terangkat itu ada kurang lebih 500 orang. Jadi dengan adanya begitu banyak saksi yang menyaksikan peristiwa terangkatnya Yesus ke sorga itu mematahkan ajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati, tapi Yesus itu dia hanya menyingkir ke satu tempat. Kita ingat pada waktu Yesus itu bangkit dari antara orang mati, kan para prajurit itu menyaksikan peristiwa bagaimana proses kebangkitan itu. Lalu prajurit itu membawa kabar, membawa berita, menceritakan tentang apa yang mereka saksikan. Tetapi pemuka-pemuka Yahudi pada waktu itu berkata, jangan berkata demikian. Katakan saja bahwa murid-murid Yesus yang datang pada waktu mereka sedang tertidur kemudian mencuri mayat Yesus. Karena mereka tidak percaya akan adanya kebangkitan. Jadi ada pengajaran yang berkembang, ada pengajaran yang disampaikan bahwa Yesus tidak dibangkitkan. Untuk apa kalau Yesus tidak dibangkitkan kemudian dia harus terangkat naik? Ini akan menjadi sesuatu yang mengejutkan lagi. Tetapi kesaksian Alkitab kita temukan bahwa Yesus itu terangkat naik. Itu yang kita baca di dalam perikop ini. Dan jelas di dalam perikop yang kita baca dikatakan bahwa dia terangkat naik ke sorga. Di ayat 10 dikatakan ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Ada penjelasan bahwa Yesus terangkat ke sorga. Jadi hilang dari pandangan mereka ketika ditutup awan. Tapi jelas dikatakan ia menuju ke sorga. Kalau kita membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, ketika mereka memperdebatkan tentang Yesus ini, Yesus dia berkata bahwa kamu berasal dari dunia, tetapi aku berasal dari atas. Dia bukan berasal dalam judul perikop itu bahwa Yesus bukan berasal dari dunia. Yesus memang dia dari sorga datang ke dalam dunia. Nah, proses datangnya Yesus dari sorga ke dalam dunia itu melalui peristiwa Natal. Amin, saudara. Ada 3 yang menjadi kesaksian di sorga yang dikatakan Bapa, Firman, dan Roh. Yesus itulah sang Firman.
yang menjadi manusia, yang menjelma menjadi manusia. Jadi Yesus itu dia dari dunia, dia dari sorga datang ke dalam dunia, dan dia kembali ke sorga. Dan kita membaca, dia juga akan datang kembali ke dalam dunia. Ini adalah suatu pengajaran tersendiri. Tapi pagi hari ini kita akan membatasi kepada beberapa hal yang menjadi manfaat bagi kita dengan adanya kenaikan Yesus ke sorga itu. Apa manfaat bagi kita dengan kenaikan Yesus ke sorga? Dalam Yohanes pasal 14, ketika Yesus berbicara kepada mereka bahwa dia sebentar lagi akan meninggalkan mereka, mereka merasa susah. Murid-muridnya merasa sedih. Tetapi dalam Yohanes pasal 14 itu dijelaskan di sana bahwa Yesus pergi ke sorga dengan tujuan untuk menyediakan tempat kepada murid-muridnya. Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ, maksudnya ke rumah Bapa, itu ke surga, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kita melihat bahwa Yesus pergi ke sorga, mendahului murid-muridnya, mendahului kita orang-orang yang percaya kepada dia, untuk menyediakan tempat bagi kita. Amin, saudara. Dia menyediakan tempat bagi saya dan bagi saudara. Dan ini kesaksian Alkitab. Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus kita tahu bahwa dia menjadi perantara kita. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-34, Roma pasal 8 ayat yang ke-34 dikatakan, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malahan menjadi pembela bagi kita. Menjadi pembela bagi kita. Jadi Yesus ada di sorga, dia menjadi pembela. Kalau kita berbicara tentang pembela di sini, ini sama dengan apa yang dikatakan dalam bahasa aslinya itu seperti sebutan untuk Roh Kudus sebagai penolong, Parakletos dalam bahasa aslinya. Pembela. Jadi Yesus ada di sorga menjadi pembela. Kenapa? Karena iblis itu penuduh. Iblis itu menuduhkan kepada kita itu si A begini. Tetapi dia ada di sana, dia menjadi pembela. Kalau dalam Ibrani di sana, perantara di sana ada hubungannya dengan pekerjaan seorang imam.
Karena dalam Ibrani pasal 9 dikatakan Yesus itu adalah imam besar kita. Kita tahu pekerjaan seorang imam itu berbeda dengan pekerjaan seorang nabi. Kalau nabi itu dia menyampaikan berita dari Tuhan kepada manusia. Sebaliknya imam menyampaikan apa yang menjadi keluhan manusia kepada Tuhan. Jadi adanya Yesus di sorga, dia menjadi pengantara. Dia menyampaikan hal-hal apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Dia adalah pembela bagi kita. Dan dia ada di sorga, kalau apa yang dijelaskan dalam Matius pasal yang ke-28. Di ayat 18, di sana dikatakan bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kenapa mereka menyembah kepada anak domba Allah? Kalau kita membaca dalam kitab Wahyu itu bagaimana para tua-tua itu, para makhluk-makhluk yang ada di sorga itu, mereka semua sujud menyembah kepada dia yang ada di atas takhta. Kepada anak domba. Siapakah anak domba itu? Yesus adalah anak domba itu. Jadi Yesus di sorga ini, dia adalah penguasa. Jadi Yesus yang kita sembah itu bukan Yesus yang biasa-biasa. Tapi dia yang berkuasa di surga. Sebagai pribadi yang berkuasa, dia berkata dalam Injil Yohanes pasal 16. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ini menunjukkan bahwa saya ini yang berkuasa untuk bisa menghantar sampai ke surga. Nggak ada jalan lain. Haleluya. Ini adalah hal-hal yang menunjukkan kepada kita betapa adanya Yesus di surga itu adalah untuk kepentingan kita. Jadi dia pergi untuk menyediakan tempat. Dia ada di sana sebagai pembela, pengantara kita, pensyafaat kita. Makanya kalau kita berdoa kan kita berdoa memanggil nama Yesus itu. Kenapa kita memanggil nama itu? Karena nama itu yang menjadi pengantara kita. Dalam suratan Timotius dikatakan hanya satu pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Itu dalam suratan Timotius. Coba kita membaca di dalam suratan Timotius. Dalam 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Haleluya. Haleluya. Pengantara di sini punya pengertian pendamai. Melalui pengorbanannya kita didamaikan dengan Allah. Dia menjadi pendamai. Dia menjadi korban perdamaian. Ini adalah manfaat bagi saya dan saudara. Jadi Yesus di sana dia menjadi pendamai, dia menjadi pembela, dia menjadi pengantara. Dia menjadi pensyafaat bagi kita. Jadi untuk kepentingan kita dia ada di sana.
Karena dia katakan setelah ia selesai menyediakan tempat, dia akan datang kembali. Itu yang disaksikan oleh kedua makhluk, yang orang yang berjubah putih itu yang berkata kepada orang yang menyaksikan, sebagaimana kamu melihat dia terangkat, demikian juga dia akan datang kembali. Dengan cara seperti itu juga dia akan datang. Ini adalah kepentingannya ketika dia berada di surga. Nah, kaitannya dengan bagaimana manfaat dengan kenaikan Yesus ke surga itu, atau terangkatnya Yesus ke surga itu. Dia berkata, berbahagia bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang. Jadi kita melihat bahwa dengan terangkatnya Yesus ke surga, penolong itu diutus kepada kita. Penolong itu diutus untuk saya, penolong itu diutus untuk saudara. Dan penolong itu tidak lain adalah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menjadi penolong saya, yang memberikan kemampuan dalam perjalanan kehidupan kita. Dalam perjalanan kehidupan iman yang penuh dengan tantangan, Roh Kudus ini memberikan kesanggupan kepada kita. Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu memberikan kemampuan sehingga kita bisa berjalan dan terus berjalan. Sekalipun kita mengalami masa-masa yang dimana kita mengalami kesulitan, melalui Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, kita diberikan kemampuan. Kalau bukan karena kekuatan Roh Kudus, maka kita akan kalah menghadapi tantangan zaman. Tetapi dengan adanya Roh Kudus itu menjadi kelengkapan kita. Makanya kalau kita membaca kembali di dalam bacaan kita dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa di sini berbicara tentang kemampuan, kesanggupan. Kesanggupan untuk bisa berjalan, kesanggupan untuk bisa tetap berdiri teguh di dalam berbagai macam tantangan. Jadi kesanggupan di sini adalah kemampuan untuk bisa berjalan, berdiri, tak tergoyahkan. Sehingga kehidupan ini terus tampil menjadi saksi. Kehidupan kekristenan yang menjadi saksi adalah kekristenan yang mampu berdiri teguh, tak tergoyahkan oleh apapun tantangan itu, apapun godaan itu. Kita kehilangan kesaksian ketika kita kalah oleh godaan. Ketika kita kalah oleh tantangan, maka kita kehilangan kesaksian. Mau kita mau ngomong kayak apa? Orang gak dengar. Tapi ketika mereka melihat kita berdiri teguh, tak tergoyahkan. Ketika kita berbicara, orang dengar apa yang kita omongkan. Tapi kalau kita tidak menjadi kesaksian, hanya modal bisa bicara, bicara kita itu enggak mempan. Karena tidak dibarengi dengan kesaksian. Kesaksian hidup. Kamu akan menerima kuasa. Jadi untuk kepentingan sorga ini, Yesus mengutus, meminta kepada Bapa supaya diutus Roh Kudus. Roh Kudus ini diperuntukkan untuk kita, bukan kepada dunia, kepada kita, supaya kita bisa berdiri teguh, supaya kita tidak tergoyahkan oleh apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Kesulitan-kesulitan yang kita alami dalam hidup ini, itu adalah sebuah tantangan. Bagi kita, kesulitan itu adalah
kesempatan untuk kita mengalami kebesaran kuasa Tuhan. Amin. Tetapi kesulitan ini juga bisa menjadi satu hambatan. Ada orang berpaling meninggalkan Tuhan karena tidak kuat menghadapi tantangan. Tetapi saya dan saudara punya jaminan. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan meminta kepada Bapa supaya ia mengutus penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Selama ini Yesus ketika ada bersama-sama dengan mereka, dia menjadi penolong. Dalam berbagai kesempatan bagaimana Yesus tampil sebagai penolong. Ketika mereka dalam kepayahan, dihantam oleh angin badai, dikatakan angin sakal, angin yang menghambat, angin yang menerpa dari arah depan. Itu namanya angin sakal. Jadi bagaimana mungkin pada zaman itu belum seperti sekarang. Jadi hanya kekuatan dayung. Mendayung kemudian berhadapan dengan angin yang demikian, maka kita akan kewalahan. Jadi angin itu adalah suatu hambatan untuk maju. Angin sakal itu adalah tantangan untuk kita bisa maju. Kita untuk maju perlu ada tantangan. Amin. Tapi kita mendapatkan jaminan kita akan mampu menghadapi tantangan karena bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Jadi inilah hal-hal yang kita perlukan dalam kehidupan, yang bukan kita perlukan, yang kita harus pahami. Bahwa terangkatnya Yesus naik ke sorga dibarengi dengan diutusnya Roh Kudus untuk kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi pengikut-pengikut Yesus yang kuat. Pengikut-pengikut Yesus yang tidak mudah tergoda. Pengikut-pengikut Yesus yang pantang menyerah. Kalau kita melihat tentang mentalitas daripada para rasul, dalam Kisah Rasul, kita akan menemukan bagaimana mereka betul-betul tampil sebagai pribadi-pribadi yang menjadi saksi. Mereka katakan, silakan kamu melarang, tapi tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat dan apa yang kami dengar. Mereka tangkap, diancam, tapi tidak membuat mereka kemudian mereka takut. Mereka datang dan berdoa bersama. Waktu mereka berdoa, Roh Kudus turun, goyanglah tempat di mana mereka berkumpul. Dikatakan, lalu mereka pergi memberitakan firman Tuhan dengan berani. Roh Kudus itu memberikan keberanian. Sebaliknya, iblis itu mendatangkan ketakutan, mengintimidasi supaya kita takut, khawatir, cemas. Tapi Roh Kudus ini tidak memberi kita kekuatan. Roh Kudus membuat kita bisa merasa aman, sejahtera walaupun ada di tengah badai. Jadi ada tantangan tapi kita happy. Ini kan aneh. Tapi itulah pekerjaan Roh Kudus. Nah, itulah keistimewaan saya dan saudara. Dengan terangkatnya Yesus naik ke sorga, Roh Kudus itu diutus, dicurahkan untuk kita. Sebab itu kita patut menyadari akan hal ini, bahwa di dalam kita itu ada Roh Kudus. Alkitab katakan, dia yang ada di dalam kita lebih besar dari dia yang ada dalam dunia. Tidak bisa disangkal, kita ini seringkali kita mendapatkan tekanan dan intimidasi.
Saya tidak tahu saudara mengalami enggak. Nanti kamu akan mau mati. Mati. Pernah? Pernah? Saya tadi ketika saya berbicara tentang ini kayak tekanan, udah kamu selesai nanti sebentar jatuh. Intimidasi daripada si jahat. Beberapa hari yang lalu ada yang saudara dari Kalimantan minta doa kami. Dia kan berpikir ini, dia setiap kali kayak sudah sesak, sudah mau mati. Padahal anak-anaknya ada beberapa. Jadi dia bingung. Dalam hati, bukan hanya dia merasakan, saya sering mengalami hal seperti itu. Itu pekerjaan si jahat. Mau mengintimidasi kita. Ketika kita menghadapi situasi itu kita katakan, katakan dia yang ada di dalam kita lebih besar dari kamu. Amin. Roh Kudus itu adalah roh yang luar biasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu dikatakan sebelum Roh Kudus itu dicurahkan. Itu ayat 8. Tapi kalau kita membaca selanjutnya di pasal 2, ketika mereka berdoa, Roh Kudus itu turun. Sehingga terjadi suatu perubahan dalam kehidupan mereka. Kita ingat Petrus yang tadinya penakut, yang tadinya mengatakan, aku gak kenal Yesus. Yang dia ngomong kan sebelum Yesus ditangkap, Yesus katakan, Petrus, bla 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 bla. Dia sebutkan bahwa kamu ini sedang mau dihampiri oleh iblis. Tapi aku sudah berdoa untuk kamu. Dia katakan, enggak. Mereka boleh saja mereka menyangkal iman mereka. Aku tidak. Mati pun aku siap. Itu omongannya Petrus. Lalu mereka juga pada rame-rame katakan, enggak, kami juga. Bukan hanya Petrus. Tapi ingat, waktu Yesus sudah ditangkap, mereka lari. Yang laki-laki itu sembunyi. Halo? Sembunyi mereka. Yang ikut sampai di kuburan adalah Maria Magdalena dan beberapa wanita yang lain. Petrus dari jauh dia melihat. Lalu mereka, kamu juga muridnya? Oh bukan. Loh, bahasamu ini kan orang Galilea, dialekmu. Kalau kita kan gampang di sini mau ini orang dari Sumatera, saya gampang sekali. Ini orang NTT, ini orang Ambon, saya bisa ngerti. Oh ini orang Sulawesi Selatan, dialeknya saya tahu. Bukan dari wajahnya, tapi dari bahasanya. Nah Petrus ini dari bahasanya, kata kamu ini orang Galilea. Oh sumpah, aku gak kenal. Orang yang tidak berada di dalam kuasa Roh Kudus, dia tidak stabil. Kasih tahu, dia yang ada di dekatmu, orang yang tidak dalam kendali kuasa Roh Kudus, hidupnya gak stabil. Nah tentu kita mau menjadi orang yang stabil, yang konsisten, yang kuat, yang tidak mudah tergoyahkan. Maka kita perlu Roh Kudus. Amin. Amin saudara. Sehingga kita menjadi orang yang tidak mudah diintimidasi. Apalagi itu menyangkut keyakinan, menyangkut keimanan kita. Kita tidak akan katakan mau menyerah dengan keyakinan kita. Karena kita tahu Yesus, dia yang empunya sorga. Sorga bagi kita bukan hanya sekedar cerita. Tapi sorga itu adalah alamat saya dan saudara. Alamat kita. Jadi kalau kita inginkan sorga, kita harus tetap berada di dalam Yesus. Haleluya. Haleluya. Nah, Roh Kudus itu diberikan kepada kita supaya kita menjadi umat-umat Tuhan yang terus bertahan dalam tantangan, kuat menghadapi tantangan, sehingga bisa berdiri teguh, menjadi pribadi-pribadi yang tanpa cacat dan celah,
sampai pada hari kedatangannya kembali. Haleluya. Haleluya. Biarlah Tuhan menolong kita sehingga kita terus berjalan di dalam jalannya Tuhan. Munculkan lagu yang Kau Allah yang Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak diagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak kuagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Haleluya. Dia layak kita agungkan dalam kehidupan, karena Ia telah menunjukkan kesetiaannya. Dia telah menunjukkan pengorbanannya. Ia telah menunjukkan tanggung jawabnya. Dan sampai hari ini Dia terus bertanggung jawab dengan kehidupan saya dan kehidupan saudara. Kehidupan kita setiap pengikut-pengikutnya Dia bertanggung jawab. Sampai hari ini Dia peduli dengan kehidupan saya dan saudara. Dia adalah imam besar kita. Dia adalah pengantara kita. Dia selalu membawa apa yang menjadi kepentingan-kepentingan kita. Dia ada di sorga, tetapi Dia tahu apa yang menjadi kepentingan kita. Dia menjadi pembela buat saya dan saudara. Amin. Amin. Terima kasih. Sebagai wujud perhatian dan tanggung jawabnya kepada kita. Sebelum Ia berpisah dengan murid-muridnya, sebelum Ia meninggalkan mereka, Dia katakan, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Kalau Dia pergi, maka Dia mengutus penolong yang lain untuk menyertai murid-muridnya. Dan penolong itu adalah Roh Kudus. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus itu telah dicurahkan untuk kita. Dan Roh Kudus itu sudah ada di dalam setiap hati kita. Izinkan supaya Roh Kudus itu yang terus berkarya dalam kehidupan. Karena ketika engkau mengizinkan Roh Kudus mengendalikan hidupmu, Roh Kudus akan membawa kita kepada segala kebenaran. Roh Kudus tidak akan membawa kita kepada kehancuran, tapi Roh Kudus yang akan memberikan jaminan kemenangan dan kemenangan dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga tantangan apapun itu tidak akan mampu menghalangi perjalanan kehidupan iman kita. Kita akan mampu mengatasi semuanya itu. Haleluya. Pagi hari ini kita sedang ada di dalam hadirat Tuhan. Dia ada bersama-sama dengan kita dalam persekutuan ibadah pagi hari ini.
di rumah di mana engkau berada, di mana ada 2-3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku ada. Kita sedang berada di dalam hadirat Tuhan saat ini. Dia adalah Allah yang besar. Dia adalah Allah yang ajaib. Dia berkuasa di surga dan dia berkuasa di bumi. Ketika kita berada di dunia, hal-hal yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita, hal-hal yang menjadi tantangan kita, hal-hal yang menjadi pergumulan-pergumulan hidup kita, kita bawa kepada Dia. Dia adalah jawaban bagi saya dan saudara. Dia adalah jawaban kita. Pagi hari ini kita berhadapan dengan Dia. Kita menghampiri Dia. Dan kita katakan kepada Dia apa yang menjadi keluhan-keluhan dalam hidupmu. Saat ini kami berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau menilik setiap kami. Kami setiap keluarga Karbal. Kami yang mengikuti ibadah bersama-sama dengan keluarga Karbal. Dimanapun kami berada, kami menghadap hadirat-Mu saat ini. Kami ada di dalam hadirat-Mu. Kami melihat dengan mata iman kami bagaimana tangan-Mu yang berkuasa itu terulur atas kehidupan kami. Terulur atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangan-Mu tertumpang atas kehidupan kami, memberi peneguhan, memberi kekuatan bagi kami, memberi kemampuan bagi kami, untuk kami tetap berjalan melangkah tanpa akan dikalahkan oleh tantangan-tantangan, hambatan-hambatan. Kami akan terus berjalan, kami akan terus menanjak, kami tidak akan turun, kami akan naik, naik dan naik. Engkau yang akan mempromosikan kehidupan kami, Engkau yang menjamin kehidupan kami, Engkau yang mengangkat kehidupan kami. Kami tidak akan hidup dalam keterpurukan, tapi kami akan melangkah dengan pasti, karena Engkau ada di dalam kehidupan kami. Roh Kudus adalah penolong bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Dan kami mohon biarlah Roh Kudus itu yang akan terus berkarya. Amin. Berkarya, berkarya dan berkarya dalam kehidupan kami. Menguasai hidup kami, menuntun setiap langkah kehidupan kami. Dan biarlah selalu ada kesadaran dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa berjalan tanpa pertolongan Roh Kudus. Kami tidak mampu menghadapi tantangan hidup ini tanpa Roh Kudus. Supaya kami terus berserah, tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami, tapi senantiasa kami mengangkat tangan kami. Tuhan, ini kami, tuntun kami dalam langkah demi langkah, tuntun kami dalam segala apa yang kami kerjakan, supaya kami selalu mengandalkan Engkau, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam kami berserah kepada Engkau, disitulah kekuatan kami. Disitulah letak kekuatan dan kemenangan bagi kami. Sehingga kami selalu keluar sebagai pemenang-pemenang. Karena ketika kami mengangkat tangan kami, berserah kepada Engkau, Engkau turun tangan atas kami. Dan Engkau yang menggenggam setiap tangan kami. Terima kasih, terima kasih. Segala puji hormat syukur kami kembalikan kepada Engkau. Dan setiap kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, biarlah Engkau Tuhan yang terus menolong dan memberkati kehidupan kami. Pakai kami terus makin hari makin bertambah-tambah, sehingga melalui kehidupan kami Engkau Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan kami berdoa kepada Engkau, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, menuntun langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan dalam kehidupan ini bagaimana kuasa penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Tanda-tanda penyertaan Tuhan nyata, tanda-tanda berkat itu ada dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kami,
dalam usaha dan pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam pergaulan kami, dalam pelayanan kami. Nyata bahwa Engkau ada menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji bagi nama, berkat-Mu menjadi bagian buat kami seluruh keluarga Karmel dimanapun kami berada. Dan berkat Tuhan menjadi bagian buat kami semua yang mengikuti akan ibadah itu. Terpuji bagi nama-Mu. Kami mau mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Terimalah berkat, sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus terus menyertai kita sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya.